Jadi keluar darah dari kuping, dari hidung, dari mulut, terus di strum gitu kan, pingsan, diturunin. Bayangin aku umur. Lihat Mbak dari sudut gitu lihat. Aku dipeluk kakakku gini, yang sudah meninggal nomor 2. Bayangin tuh. Jadi aku sampai sekarang itu makanya bisa bayangin kan kalau aku sampai sekarang lihat tentara tuh. Traumatik banget tuh. Traumatik banget gue lihat tentara sampai sekarang sebel benci. Saya pokoknya aku bangga kenapa bisa ada begitu. Karena dulu gini, kok semua orang bilang gue anak PKI. Iya. Emang kenapa sih gitu. Undang-Undang Dasar 45 kan bilang setiap warga negara berhak mendapat hukum yang sama, sehat yang sama. Tapi ini unik karena di lain pihak sebetulnya kalau ikut siapa yang menang pemilu harusnya Mbak Mega yang jadi presiden. Kalau Gus Dur mau jadi wapres oke lah. Tapi kenyataannya yang jadi presiden Gus Dur. Waktu itu Mbak Ning gimana? Nah, oke, sekarang terus terang aja. Apa perbedaan pandangan Mbak Ning sama Mas Hasto itu apa sih, soal apa? Mungkin di Hasto juga nggak pengen begitu. Dia juga banyak tekanan juga. Dia nggak pengen jaya sama aku. Cuman dia juga banyak yang nekat. Langsung ketemu aja Gus Dur. Pak, saya mau bikin buku. Apa judulnya Mbak Ning? Gitu. Anak PKI masuk parlemen. Kok selalu bikin judul buku aja yang serem-serem? Halo teman-teman BHM yang mengikuti acara Sahabat BHM Retorika nih. Saya punya sahabat baru. Ya. Belum tentu sih tokoh ini akan menyebut saya sahabatnya. Tapi saya klaim aja dulu ya kan. Pede aja dulu ya. Karena saya kagum sekali sama tokoh saya kali ini tuh. Bisa menerbitkan buku yang perlu nyali sangat besar judulnya itu ya pada saat itu. Aduh, saya pikir saya belum tentu punya keberanian seperti itu kalau saya berada di posisi itu ya. Inilah Mbak Ripka Ciptaning ya. Boleh saya panggil Mbak Ning ya. Boleh ya, saya klaim sahabat boleh ya. Iya, semua manggil Mbak Ning. Ya, dan saya mungkin kalau dalam ngomong ini nanti kadang-kadang saya panggil Mbak Ning, kadang-kadang saya panggil Dok. Karena supaya mengingatkan juga Mbak Ning ini walaupun tongkrongannya petarung, sebetulnya preman. Tapi adalah seorang dokter ya. Yang kita tahu sebelum masuk politik dikenal sebagai dokter yang melayani orang-orang yang teraniaya yang nggak punya duit kali, tapi sakit nggak berani ke dokter ya. Jadi tampang preman tapi hati rinto. Mendayu-dayu. Iya betul. Oke Mbak, kita undang nih kan karena begitu ini kan tanggal 29 Juli ya, 2 hari lalu termasuk Mbak Ning saya kira ya hadir di proklamasi kalau nggak salah ya. Ada acara di Ponorogo 58. Oh di Ponorogo 58 di markas PDIP yang menjadi peristiwa 27 Juli 96. Gila udah berapa tahun tuh ya? 30 tahun peristiwa Kuda Tuli. Kerusuhan 27 Juli. Dan di situ Mbak Ning ada di dalam situ jadi saksi sejarahnya. Kira-kira apa yang terasa gitu Mbak Ning ketika mengingat kembali peristiwa 30 Juli yang banyak para pakar politik mengatakan satu momen penting dalam menjelang lahirnya reformasi di Indonesia. Betul. Ya. Jadi orang bilang kan Kuda Tuli kerusuhan 27 Juli. Itu mungkin versinya penguasa ya. Betul. Kalau aku sih lebih tepatnya Kuda Tuli itu kudeta 27 Juli. Karena kalau kerusuhan kita gak berantem. Kita ini kan jaga kantor partai kita. Waktu itu kan memang kalau menurut tatanan organisasi Mbak Mega memang yang menang secara aklamasi. Jadi kita kan yang berhak lah di kantor partai itu. Kita menjaga mereka yang rusuh. Mereka datang mau ngerebut aja gitu.
Jadi sebelum terjadi 27 Juli tanggal 18-20 tuh ada peristiwa Gambir itu yang banyak orang tidak tahu. Kenapa sih tiba-tiba terjadi itu gitu kan. Sebetulnya kita kan mau ke Depdagri tanggal berapa tuh? 20 Juni. 20 Juni. Nah 20 Juni itu kita mau protes ke Depdagri. Karena kok yang resminya Mbak Mega sebagai ketua PDIP kok yang disahkan pemerintah yang Suryadi. Kita protes. Tapi tiba-tiba belum sampai di Depdagri, di Gambir dicegat. Wah, ada diberi kado kuat. Tentara lagi ya, bukan polisi ya. Tentara itu kalau belum ada perintah kan bunyi aja kan. Udah kita maki-maki lah apalah gini, diam saja. Tapi begitu ada perintah ya kita diserbu, mau orang hamil, mana ada teman kita juga Mbak Ambar gegar otak. Mbak Mega juga ada di situ kan? Tapi itu apa bukannya diselamatkan enggak ya? Enggak ada yang waktu ada itu. Di situ ada Bung Yakub Nuaweya, Sopan Sopyan, ada Mangara. Ya kan ada beberapa teman-teman DPP lah. Kalau nggak salah masanya sebagian kenapa di Gambir karena datang dari Bogor ya, dari Pak Said ya yang punya warung soto. Iya Said itu dulu kan masih ada beliau. Udah meninggal. Aduh innalillahi. Jadi yang dari Bogor tuh saya dulu sempat jadi nasihat beliau ketika beliau jadi ketua DPRD ya. Dari kan dulu ketua DPC dulu kan kita belum menang kan. Said, ada Albert yang dari Bogor. Albert itu kabupaten, Said kota di Bogor. Nah, saya mau ini mengenang almarhum ya. Mungkin banyak yang nggak tahu beliau hanya punya warung soto di stasiun Bogor. Tapi setiap kali ada orang beli soto, separuh langsung dikencelengin untuk dana perjuangan mendukung Ibu Mega. Iya betul. Aduh, saya udah inget aja mau nangis lagi orangnya. Iya, Bang Said itu. Ingat itu. Luar biasa. Dan ketika setiap kali saya ingat waktu itu kalau almarhum Roy Bibianis. Roy Yanis setiap kali mau punya masa kata Gus Dur gampang dia telepon Pak Said aja itu PKL di stasiun dalam sejam udah sampai di Gambir katanya. Bisa ratusan orang ya benar ya waktu itu ya. Jadi dulu ke Bekasi ada namanya Ambarita, teman-teman di situ banyak. Dulu kan kita punya teman ya. Saya kebetulan dulu posisi ketua DPC Kota Tangerang. Jadi kita punya pasukan-pasukan semua dari dulu kan yang mendukung Mbak Mega. Nah, jadi kita digebuk balik ke kantor di Ponorogo 58. Mulai dari situlah kita orasi-orasi. Mulailah terjadi di situ mimbar demokrasi sejak itu. Dan kemudian PRD datang segala datanglah makin banyak dari daerah-daerah PDI Promek. Dari PDI Segilima kan jadi PDI Promek dulu nih. Datang dari daerah-daerah dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada Makassar semua. Makin banyak, terus terjadilah kumpulan juga kawan-kawan mahasiswa, anak-anak muda. Pokoknya saya ingat tuh jadi semacam mimbar bebas ya. Di situ jadi mimbar bebas yang orang-orang bisa ngomong bebas gitu ya. Ya, kan orang-orang itu kan sudah unek-unek 32 tahun nggak bisa maki-maki di situ ya bisa ya kan. Dulu kan kita kalau mau pemilu dong, Pak Lurah Golkar lu ya kan. Ya di situ lah boleh ya kan, orang 32 tahun udah jenuh dipimpin sama diktator otoriter Soeharto. Sekarang Soeharto membackup Suryadi. Nah, yang bingung wartawan Bu, karena waktu itu ini dia bikin laporan disensor sama redakturnya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Iya. Takut dibredel ya kan. Nah udah banyak itu kan aku kebetulan dokter sama Mbak Mega dapat tugas nih jaga ya kesehatan kan tuh jadi 24 jam nyambung lagi banyak nggak. Itu anehnya itu ada aja yang kirim. Ada kirim antibiotik obat-obat nggak ada nama. Karena kan waktu itu kalau kelihatan pro ke Megawati pasti kalau pengusaha ditutup, kalau yang kerja dipecat ya kan, karena dulu kita tahu semua bahwa tentara semua ada di sana dan intel juga pasti banyak di situ kan. Banyak yang tukang ngambil puntung itu itu ternyata mayor. Waktu kita ditangkap di Polda terus dia gini, kenapa ngeliatin saya? Bingung ya? Saya biasa tukang ngambil puntung-puntung rokok, sekarang ikut periksa kita. Mayor tentara apa polisi? Polisi waktu itu kebetulan. Nah waktu itu terus saya jaga kesehatan, dapatlah bantuan. Nah dapurnya itu namanya Burape. Juga ada bantuan. Kenapa namanya Burape?
namanya Mama Rapeh. Rapeh itu kayak nama farm lah orang Makassar ya. Nah jadi di situ juga tiba-tiba ada yang ngirim beras, ada yang ngirim ikan asin, ada gitu lah. Apalagi duit ya. Iya, gotong royong lah ya kayak waktu itu kan. Sudah berjalan terus makin banyak. Iya. Dan poster juga makin banyak. Ya. PRD bikin tuh waktu itu yang paling keras lah ya. Di depan pintu gerbang saya ingat banget. Hei penguasa, jangan ganggu Megawati. Soalnya di situ ada Pijar, Aldera, Mari malah kelompok Mari itu membentangkan spanduk putih dari YLBHI sampai di Ponorogo 58 tanda tangan tuh orang-orang orang yang menurunkan Soeharto, dukung Megawati. Wah luar biasa seru banget deh waktu itu kalau dibayar. Pokoknya excited banget ya. Aku di klinik situ jagain ya orang-orang sakit apa terus. Makin banyak. Tanggal 26-nya itu kan hari Jumat. Sholat Jumat tuh menutup jalan lah. Udah bolak-balik di ultimatum lah sama penguasa suruh bubar. Sudah diingatkan Mbak Mega juga sebetulnya udahlah nggak usah gini. Ya namanya kemauan rakyat kan susah. Kecuali pemerintah waktu itu mengakui Megawati, padahal sebenarnya gampang kan. Waktu itu pemerintah kalau itu bubar ya akui aja Megawati. Mau lah, dia pasti pikir kan kalau Mega susah direm. Dulu kan 3 partai ini seolah-olah setiap 5 tahun terjadi demokratisasi. Tapi kan kita tahu bahwa tetap aja Golkar yang menang. Ini cuma pendamping lah ya. Iya, pura-pura aja. Nah begitu. Dan Pak Suryadi itu waktu itu kan dukung CSIS sebetulnya. Iya, nah begitu PDI datangnya Mas Guru Mbak Mega, wah langsung naik suaranya. Pemerintah waktu itu ya Soeharto, waduh ini gawat nih. Gimana caranya menumbangkan Megawati? Diadulah dari dalam. Waktu itu Detik udah ada belum ya? Udah ya. Jadi Mas Eros yang kemudian ini ya, yang paling berani lah meliput di situ ya. Juga ya kan Mas Eros. Nah udah rame kan waktu itu. 26 malam itu rencananya Mbak Mega mau datang. Jam 2 saya sampai jam 2 nggak jadi. Ya udah kita pulang nih, saya pulang. Teman-teman masih banyak situ. Dulu kan belum ada HP, pager kan, Starco itu. Iya, jam 6 tuh aku di Starco. DPP sudah di ini kok sih. Wah, aku kan rumahnya Tangerang. Iya. Jalan lah dari Tangerang. Naik apa? Metro Mini supaya nggak diminta duit, nyamen lah kita ya kan. Pakai main gitar, udah. Jadi bawa gitar. Iya lah, sampai Salemba udah nggak bisa tuh, tutup turun. Oh jadi Mbak Ning nih rupanya penyanyi juga ya? Bukan penyanyi, dulu pernah ngamen. Waktu Bapak Tapi orang tuh ngasih duit karena senang denger lagunya apa takut lihat tongkrongannya? Dua-duanya nekat aja karena kan dulu waktu Bapak Ibuku ditahan gimana nyari duitnya jadi ngamen lah, pernah jadi ngamen, pernah jadi kondektur, bisa susah lah hidupku dulu. Udah jalanlah kita dari RCM tuh. Nah tiba-tiba di depan JLBHI udah ditarik-tarik orang. Udah banyak korban luka. Wah alatku mana? Pada klinik di Ponorogo 58 sudah hancur. Nah, adalah satu kawan aktivis PRD waktu itu tak suruh ambil ke Ciledug. Naik motor, namanya bukan dari kesehatan, nggak tahu. Pokoknya alatannya dibawa. Dia tahu itu cuma jarum bengkok ini, tapi nggak tahu benangnya dari yang apa. Akhirnya pakai benang Astra jahit baju. Aduh, tidak pakai bius, tidak ada alkohol. Kita jahit aja, termasuk Cak Munir. Cak Munir waktu itu kalau nggak salah ada satu ruas itu terpukul tentara. Akhirku amputasi. Jadi kalau sakit satu ruas jarinya diamputasi. Iya, jadi kalau ini bilang merdeka gitu ya kan. Tuh, nggak lama LBH juga mau diserbu sama tentara. Aku diselamatin sama tentara apa Brimob sih sebenarnya kan? Tentara juga lah. Karena kelihatan sepatu bootnya kan masih pakai kan? Iya kan sebelum saya masuk di LBH itu satu panser dari di Ponorogo 58 bawa spanduknya itu ditarik spanduk si PRD itu yang hai penguasa jangan ganggu Megawati. Dia pakai kaos ini pro Kongres, badannya tegap. Hidup Suryadi nggak mungkin kalau Satgas. Badannya kayak Satgas PDI mah kurus-kurus. Ya kan? Saya dengar tadinya mau pakai preman juga tuh begitu dia mau nyerang Megawati nggak jadi katanya. Iya pakai tentara malah. Ya kan dia naik situ. Wah hidup Megawati, hidup Suryadi. Dia langsung itu aku terus di LBH jahit di situ masih ada Agung. Oh jadi
mengobatinya tuh di kantor LBH. Di LBH udah hancur kan Ya. situ. Udahlah bawa banyak segala yang kemarin tuh ada tuh di depan negara. Mbak jahitan Mbak nih nggak pakai bius. Masih ada. Kira-kira berapa orang yang dijahit? Aduh, udah Mbak? nggak tahu ada yang namanya Bati itu udah meninggal ya. Ya. Disundutin sama tentara. Aku rawatin. Tapi memang semua tuh pasti ada keajaiban Tuhan ya. Kemudian juga aku kan testimoni. Yang apa Mbak nih yang dikenang ya itu. Begitu 2 hari kan kita jadi pindah ke Bagusan rumah Mbak Mega kan ya baru ngumpul di situ lah. Saya berkantor entah apa dianggapnya pokoknya ngumpulnya ada di Kebagusan. Mereka yang dijahit-jahit itu kontrol nggak ada loh yang bernanah. Padahal aku nggak pakai handscoon, nggak ada alkohol. Itu dan itu langsung jahit begini nih, langsung menyatu. Hebat itu, kuasa Tuhan itu luar biasa. Itu benang dapat dari mana akhirnya? Nah, udah pokoknya ambil benang baju nggak apa-apa, udah nggak apa-apa Mbak sini. Udah aku jadi akhirnya setelah ini diambil lagi ya. Buka. Nah, itu Mbah Tarjo Suryo Guritno ini. Dokter Edan jahit nggak pakai bius gitu. Aduh. Ini kalau sekarang kali kayak di Gaza itu ya. Oh iya udah kalau situasi perang kan gimana? Itu udah perang bener bayangin itu. Aku selama jadi dokter belum pernah tuh kejadian kayak gitu. Tapi itu aja aneh. Nah semua kontrol tempat Mbak Mega tuh nggak ada yang luka itu jadi bernanah aja. Udah terusin. Nah itulah kesanku waktu di terjadinya 27 Juli. Setelah itu aku dibawa lari sama Garda Sembiring kan. Kita ngumpul lagi di Kebagusan. Sehari-hari di situlah. Yang sakit ya apa sambil konsolidasi. Mana teman kita yang ini, mana teman gitu. Cerita ini ada di buku yang mana nih? Ada buku di yang mana? Aku Bangga juga ada sebagian menyusuri jalan perubahan. Ada. Oh jadi artinya tulisan buku pertamanya Mbak Ning Aku Bangga Jadi Anak PKI itu setelah kejadian itu ya? Iya. Kan udah 2002 aku bikin. Oh ya, udah reformasi lah ya. Udah reformasi. Tapi orang belum ada yang berani lah bikin itu. Tapi waktu itu ya, sebagai anak PKI ya, pasti risikonya lebih double lagi kan. Berani membela Ibu Mega. Iya itu kebayang gak tuh risiko itu? Ya memang kan pilihan ya. Hidup ini kan pilihan menurut aku gini. Kenapa harus judul itu? Banyak sih yang nawarin mau nyetakin buku gak bayar. Tapi judulnya jangan gitu. Misalnya perjuangan seorang anak tapol PKI gitu. Enggak saya pokoknya aku bangga. Kenapa bisa ada begitu? Karena dulu gini, kok semua orang bilang gue anak PKI ya. Emang kenapa sih gitu? Undang-Undang Dasar 45 kan bilang setiap warga negara berhak mendapat hukum yang sama, sehat yang sama. Waktu kejadian perlakuan kan sama. Waktu itu mungkin masih 5 tahun ya usianya waktu kejadiannya. Iya kan aku 58 lahir. Oh 58 ya. Berarti kan 65 masih 7 tahun 7 baru. tahun lah ya. 7-8 tahun. Mau masuk SD. Di mana, di Jakarta? Enggak, di Solo. Karena aku lagi di Solo. Yang gawat ya. Dibawalah ke sini ke Jakarta. Ibuku lagi hamil anak yang kelima. Adikku yang nomor 4 masih 4 tahun kalau nggak salah. Dibawa kita. Udah lari sana lari sini. Bapakku sudah dibawa ini. Tapi ibuku kan dikejar terus juga. Dan di buku itu juga diceritakan bahwa ayah waktu interogasi disiksa juga ya. Oh iya. Itu taunya dari mana? Di Laksus Kebayoran Lama. Aku cerita Mbak Mega. Enggak. Masa sekarang aku cari Laksus itu nggak ada ya? Lah iyalah nih itu barang bukti. Kamu ada aja. Iya Gang Buntu aku inget banget. Karena aku sama kakakku yang nomor 2 itu pernah kan ke situ nyari bapak. Om. Tahun berapa itu? Ya masih kecil kan. Saat itu cuma denger bapak di situ. Saya nyari bapak saya Pak Repto gitu. Nggak ada bapaknya sini. Ada Om. Ya ada udah kamu pulang aja. Enggak saya nggak mau pulang kalau nggak ketemu bapak gitu. Ngotot-ngotot. Mungkin kalau kita nggak nekat itu hilang bapakku. Kan banyak kan hilang karena nggak diikuti. Nah pindah ke Semarang, kita ngikutin lagi, pindah Pekalongan, ngikutin lagi, pindah Ambarawa, terakhir bapakku di Ambarawa. Jadi beliau wafat di tahanan atau gimana? Enggak, sempat dipulangkan tapi udah dalam keadaan serangan segala jantung macam sakit ya. Iyalah orang. Berapa tahun setelah bebas itu? Bapakku disetrum, digantung. Itu aku sama kakakku di sudut suruh ngeliatin. Aduh. Jadi keluar darah dari kuping, dari hidung, dari mulut, terus di strum gitu kan.
pingsan, diturunin. Bayangin aku umur. Lihat Mbak dari sudut gitu lihat. Lihat, aku dipeluk kakakku gini, yang sudah meninggal nomor 2. Bayangin tuh. Jadi aku sampai sekarang itu makanya bisa bayangin kan kalau aku sampai sekarang lihat tentara tuh. Traumatik banget tuh. Traumatik banget gue lihat tentara sampai sekarang sebel, benci. Jadi sempat ini enggak ikut terapi atau apa untuk trauma ini? Enggak ya? Untung kemurahan Tuhan masih warsa sih. Nah, makanya kalau dibilang si Ning mah rada gila ya, wajar lah. Gila ngomong enggak direm. Karena aku apalagi gue takutin lihat bener ikut aja partai PDI ya kan, bukan ngikut Golkar kayak apa. PDI juga PDI-nya Mbak Mega. Mereka lagi begitu ada perpecahan sudah dia ikut Megawati lagi bukan sudah dia memang udah hatinya memang nggak bisa gitu. Udah yang nyaris bahaya terus kan. Ya udah, yang ngomong cablak aja. Ya, tapi buat saya ya ini satu yang luar biasa karena saya ingat saya kan kenal juga teman-teman yang anak PKI gitu ya. Kan kalau perlu ganti nama, pokoknya menyembunyikan sekali gitu loh. Kalau kita bukan orang yang deket banget sama dia, orang nggak ada yang tahu gitu ya. Tapi saya lihat Mbak Ripka menempuh jalan yang lain itu. Bahkan kemudian nerbitkan buku apa mungkin itu healing prosesnya ya. Menulis buku itu adalah bagian dari healing dari trauma ini. Ini waktu SMP. Kan masih umur berapa ya? Berarti umur belasan lah ya. Masih ketat kan. Kalau aku 10 tahun aja 68 masih orang susah nerima kita. Aku ke rumah tanteku aja, jangan kesini, jangan kelihatan. Jangan kesini nanti takut dia ditanya-tanya gitu kan. Aduh gimana cara aku sampai pernah jadi tukang ngepel di satu gereja, di gereja Mampang kayak gitu kan. Ya sudah apa aja lah hidup dijalanin aja. Dan yang lebih drastis kan sebelumnya nyaman hidupnya kan. Bapakku kan direktur Raja Paku Solo yang punya pabrik besar di kota Solo. Punya mobil, punya pembantu. Jokowi juga tahu lah itu siapa bapak aku, tahu kan. Banyak kan teman-teman di yang Solo tahu. Nah, tapi peristiwa 65 habis langsung. Tapi itu anehnya ya, kita kan masih kecil-kecil nggak ada loh yang nangis gini. Bu pulang ke Solo, pulang pada kita hidup gimana gitu kan. Aku ketemu abangku yang nomor 2. Dia lagi jadi tukang parkir di gereja Santa Blok S. Aku lagi jadi kondektur bis. Ini kayaknya abang gue ya. Gitu. Terus turun, Mas. Kita pelukan. Kondektur bis atau Metro Mini? Bukan, dulu kan ada kalau dari Blok M. Ke Manggarai namanya Medal Sekarwangi. Sama Bola Dunia juga ada dulu ya. Jadul banget ya. Jadul banget. Kalau Blok M ke Cililitan namanya MDS. Ya, dulu kan gitu. Kalau Gamadi, Grogol, Cawangan gitu. Dan bosnya masih tua ya, yang dari kayu yang bolong itu. Itu. Ini kakak gue. Itu kalau dibikin film sedih banget. Pengen sih di film. Harus dong dibikin film. Enggak berani, sutradaranya karena latar belakangnya kan kalau sekarang politik. Salah. Aduh, bener itu kalau bikin film. Sedih banget ketemu lah. Terus kamu di mana? Ditanya gitu. Aku lagi jadi ikut di gereja itu jadi tukang ngepel. Ya kan. Udahlah kita cari hidup masing-masing ya. Ibu di mana tahu? Ibu juga di mana? Kita nggak tahu loh. Kakakku yang ini di mana? Adikku yang nomor 4 mana? Tapi lama-lama bisa ketemu gitu. Aneh juga itu. Nah, jadi kayak gitulah gitu aku pernah alamin hidup itu. Dan itu trauma itu kayaknya memang panjang sekali buktinya waktu Mbak Ning bikin buku dengan judul itu reaksinya juga keras kan? Keras. Itu Gus Dur. Nah, itu kan Gus Dur ngomong apa waktu itu? Kan Gus Dur yang bikin kata pengantar. Sampai Gus Dur gini, Mbak Ciptaning pagi-pagi aku lagi nyuci. Saya udah di gedung nih YTKI. Lah, Pak Dur bukan katanya mau ke Jawa Tengah. Aku tak pikir yo. Takut kalau ada apa-apa, Gus Dur saking sayang itu. Gus Dur kasih kata pengantar. Waduh, kalau ingat itu ya kan. Dan dia tahu judulnya itu. Iya, makanya terus hebat ya Gus Dur. Ansor dikerahkan kan. Waktu isunya mau serang FPI ya kan. Udah Romo Magnis datang. Ingat banget. Nah, terus habis itu pas di DPR dilantik pertama 2004. Nyanyi Indonesia Raya berdiri. Mbak Mega kan mau selesai turun, SBY mau naik kan, ada SBY ada Mbak Mega. Terus aku gini dalam hati, dulu nggak ada ya orang berbau-bau komunis atau PKI ada di DPR ini. Aku yang udah ngaku kok
bisa ada di sini. Ya. Gue mau bikin buku lagi. Langsung ke tempatnya Gus Dur. Ya. Pak, saya mau bikin buku. Apa judulnya Mbak Ning? Gitu. Ya. Anak PKI masuk parlemen. Kok selalu bikin judul buku aja yang serem-serem? Tapi kapan ya? Iya. Dibikin lagi. Ya. Pak Dur lagi bikin pengantar. Coba Pak. Pak Dur itu luar biasa. Dan dia juga perintahkan banser lagi untuk kawal. Itu lucu banget. Nah, gara-gara kenapa juga terinspirasi itu waktu SMP itu balik lagi SMP. Kan dulu ada pelajaran bangsa Indonesia gitu kan. Sejarah bangsa Indonesia. Gurunya bilang, kita ayo belajar sejarah bangsa Indonesia. Selalu bilang, PKI pengkhianat bangsa. Semua nengok kan ke aku. Wah, gue mesti jadi jagoan nih. Kalau gue gak jadi jagoan, gue ditindas terus gitu kan. Gue langsung gini, apa lu? Keluar. Makanya jadi kebawa sampai sekarang modelku begini. Jadi mungkin itu ya, kan kalau teori psikologinya kan kalau ada tekanan gitu kita kabur atau berantem. Nah itu. Nah Mbak Ning pilih berantem. Nah, iya, kalau nggak gitu nggak jadi Ciptaning sekarang. Jangan-jangan pernah gaplok anak juga ya? Bener. Pernah ya? Orang pernah masuk Pak Mardisiwi, aku cerita sama Mbak Mega dulu. Gimana ceritanya? Gimana? Kan dulu Pak Mardisiwi ada. Iya. Ya gitu kan selalu dikatain anak PKI. Gua hajar nih, tarik orang adu sama dengkul, blur darah. Tangkep lah, masuk Pak Mardisiwi. Tadinya kan suruh ngosek-ngosek kamar mandi karena bisa main gitar. Ciptaning kamu nyanyi polwan-polwan jadi. Ya, karena berantem. Dulu Pak Mardisiwi itu untuk anak nakal dan narkoba ya? Iya, anak nakal, narkoba, anak telantar gitu situ. Jadi pernah juga gara-gara berantem kerja. Jadi pilihanku itu. Gue ditindas terus di sial. Wah, harus beranilah. Wah, jadi jagoan. Pokoknya dulu jadi preman akhirnya kan. Nah, sampai di parlemen pun walaupun dari PDIP kadang-kadang independen juga ngelawan juga kan. Tolak vaksin. Pokoknya kayak gitu kan. Pokoknya ngomong asal berlawanan. Seneng jadi terbiasa ya kayak gitu. Ya. Apa sih gitu ya kan. Kalau anak-anak teman-teman saya bilangnya urat takutnya udah putus. Aku suka bilang kan gini, saya lebih baik mati berdiri depan lawanku daripada harus lutut depan lawanku. Jadi udah karena dari kecil terpola sendiri. Padahal aku sebenarnya kan anak ningrat ya. Bapak ibuku itu masih Raden, harusnya kan putri. Roro lah paling enggak. Iya, putri Solo kan kayak apa? Lembut ya. Karena dibesarkan dalam penderitaan mungkin ya. Jadi kayak gini gitu. Iya. Terus gak hilang sampai udah jadi nenek-nenek. Itu cuma Mbak Ning aja atau abang adiknya begitu juga? Enggak, kakakku semua takut. Adikku. Jadi dari 5 bersaudara aku sendiri. Terus gue bilang gini sama kakakku. Waktu aku mau bikin buku yang kedua, anak PKI masuk parlemen. Abangku yang paling tahu gini. Udah lah, kamu jangan begitu. Kamu kan udah DPR. Iya nanti gak enak sama Mas Taufik sama Mbak Mega gini. Oh Mas Pri juga diam aja gak jadi hebat. Aku bikin buku, aku bangga jadi PKI bisa jadi anggota DPR. Sama kakaknya itu. Di mana sih daerah pilihannya waktu itu? Sukabumi. Daerah Masumi, bayangin. Selalu bilang. Dapat berapa suara ingat nggak? 52.000. Wow. Jangan pilih Ripka Ciptaning, kafir, anak PKI, ya kan, komunis. Tapi orang pilih aja kan karena ya PDIP kuat lah di sana. Sebetulnya bukan basis PDI, cuman ya rakyat sana udah pinter lah bisa milih gitu ya kan. Karena terus kita kan turun ke bawah terus, pengobatan terus kayak gitu aja. Dan banyak orang tanpa membaca buku itu langsung menuduh, wah ini si Ripka mau mendirikan kembali PKI, ya kan? Iya. Terus jawaban standarnya Mbak Ning sering, Mbak Ning, gimana tuh Mbak Ning dibilang begini-gini? Gue mah kampanye gratis. Biarin aja deh. Orang ngomongin terus tambah orang pengen jadi tahu kan. Ciptaning mana sih Ciptaning gitu. Tapi kalau ditanya serius jawabnya apa? Ya, gue bilang emang gampang mau jadi kader PKI aja susah, jadi calon anggota dulu baru anggota gampang. Iyalah gak gampang bilang gitu. Itu pokoknya kerja-kerja rakyat aja. Karena kan selalu orangnya tuh yang bikin teori konspirasi. Dulu kan PKI kan dari syariat Islam merah. Ya. Terus dia berontak. Haji Misbah. Bubarin Haji Misbah kan. Bubarin. Bisa bangkit lagi. Ya kan. Peristiwa Madiun. Dihantam. Sama Siliwangi. Hilang. Aidit bisa bangun lagi gitu kan. Kemudian ada peristiwa. Sehingga
orang dengan bayangan seperti itu, wah ini jangan-jangan Mbak Ning ini seperti Aidit gitu, mau bangun lagi gitu. Biar aja deh yang berande-ande ya kan. Karena kebetulan sama-sama dokter ya. Iya, kan? Istrinya Aidit yang dokter ya, bukan Aiditnya ya. Dia yang benarkan sendiri ya. Iya. Yang penting kita dekat rakyat. Tapi pandangan Mbak Ning sendiri kan di seluruh dunia ini komunis yang tadinya sangat populer di separuh dunia lah boleh dibilang ya. Lalu sekarang kan jadi tidak populer di banyak tempat, mungkin tinggal ada di Nepal, Cina gitu. Kalau Mbak Ning sendiri sebagai seorang dokter juga belajar, pasti orang DPR ya, belajar juga tentang ideologi politik apa segala, bagaimana ngelihatnya itu? Ya kalau kita kan karena di PDI Perjuangan ya belajarnya ideologinya Pancasila. Ya. Itu aja. Ya. Jadi udah true Soekarnois lah ya. Iya Soekarnois. Jadi dan karena kan sebelumnya ada ide Nasakom, ya kan? Tapi kemudian dengan adanya peristiwa 65 seolah-olah yang komnya dihilangkan gitu. Tapi kalau Bung Karno kan dulu nggak mau membubarkan karena Nasakom kan ide dia. Masa dia membubarkan ide dianya sendiri? Gitu. Bung Karno kan bilang, aku mau bersahabat dengan kaum nasionalis, tapi nasionalis yang progresif revolusioner. Aku mau bersahabat dengan kaum agama, tapi agamais yang progresif revolusioner. Aku mau bersahabat dengan kaum komunis karena komunis sudah progresif revolusioner. Iya, betul. Beliau itu kan ajaran yang brilian waktu aku dulu mau nyalon anggota DPRD, dulu masih DPRD. Pertama di Litsus, itu kan masih ada Litsus tuh di Rindam, di Condet. Kamu tokoh idola siapa? Bung Karno. Oh karena ganteng ya? Enggak Pak. Kenapa? Ajarannya apa? Nasakom. Marah. Terus tahu nggak kamu nasionalis? Lah tahu Pak. Nasionalis agama dan itu yang brilian menurut saya. Itu parah. Aku sih tes aja gitu ya. Udah tahu bakalan nggak lulus. Karena baru duduk aja. Kamu anaknya Pak Suripto Raja Paku Solo ya? Udah tahu. Karena sekalian tes mental kalau aku gitu. Nah itu yang orang nggak punya. Rada gila-gilanya gitu. Hebat ya. Nih kalau aku udah bakalan nggak lulus. Tes mental. Iya. Sekalian ya. Sekalian gimana sih gitu kalau aku. Iya karena kan gini, ini lucunya orang seringkali langsung anti komunis tanpa dia tahu komunis itu apa ya. Karena kan kalau kita belajar Marxis, kalau ada orang bilang negara komunis, lah kalau Marxis kan komunis itu berdiri untuk menghilangkan negara karena buat dia negara itu penindas ya kan. Jadi kalau negara komunis kan oksimoron itu, ya enggak? Jadi, belum ada. Komunis tidak ada yang kalau Marxis nggak mungkin ada negara komunis kan? Yang ada transisi katanya Lenin harus bergabung dengan negara kuat untuk menghilangkan negara kan gitu. Tapi sampai sekarang belum ada itu. Selagi masih ada yang berkuasa dan dikuasai belum ada komunis ya. Nggak tahu kalau zaman saya mahasiswa tuh kita sangat terpengaruh pemikiran Paulo Freire. Pernah dengar nggak? Yang dibilang the pedagogy of the oppressed. Jadi dianggap nih problemnya peradaban saat itulah. Kita hanya mengenal penindas atau ditindas. Sehingga akibatnya yang ditindas pun kalau jadi penguasa menindas juga gitu ya. Betul. Sehingga perlu ada terobosan supaya keluar dari siklus penindasan dan ditindas ini. Kalau Mbak Rika pernah baca itu? Enggak? Pernah dulu. Gimana? Kita jalan keluar. Karena saya lihat kan Mbak Rika ini seorang humanis sejati ya. Waktu jadi dokter, bantuin orang kecil ya kan. Di PDIP juga sebetulnya kalau menurut saya Mbak Ning ini yang memang pemikir wong cilik beneran gitu loh ya. Itu gimana kita keluar dari siklus menindas dan ditindas makanya ini? Gitu. Kenapa aku bilang aku bangga jadi anak PKI. Bapakku PKI. Ada yang mencoba untuk mendemoralisasi. Oh enggak, Mbak Ning itu bapaknya enggak PKI, maksudnya baik. Maksudnya. Cuman ini aja pengusaha toh di PKI kan gitu. Dalam hatiku lah gua aja gak keberatan PKI emang salah gitu kan. PKI kan partai legal. Ya
kalau dibiarkan pemilu lagi bisa menang kan gitu. Terus ya dulu anggotanya berapa tuh kan? Apa perbuatannya, tingkahnya sehari-hari, kalau dibilang kata PKI tidak bertuhan lebih goblok lagi kan. Jadi seolah-olah komunis itu sama ateis kan beda sebetulnya. Seolah-olah bapakku itu semua diajarin jangan cepat puas diri karena puas diri itu lonceng kematian. Kalau kamu mau selamat pagar piring, bukan pagar besi, bukan pagar anjing atau herder, tapi pagar piring, artinya sensitif dengan orang lapar. Jadikan semua orang itu adalah gurumu. Jadikan semua rumah itu adalah sekolahmu. Misalnya kamu di kolong jembatan, pasti ada yang kamu tidak tahu. Misalnya, kok bisa ya dia hidup gini? Artinya kamu tidak tahu. Kamu belajar sama dia. Kok bisa hidup? Nah, itu sekolahmu. Sekolah itu tidak harus formal. Tapi sama semua banyak orang, itu guru kamu. Pasti ada sesuatu yang kamu tidak tahu dari dia. Nah itu. Jadi ngajarinya tuh bapakku tuh lebih dari orang yang tokoh agama lah. Nggak pernah kejawen atau? Ya mungkin begitu ya. Jadi nggak pernah lah diajarin kebencian, tidak pernah diajarin bermusuhan, tidak pernah diajar konflik. Misalnya dulu anakku yang pertama kan mau ngasih makanan ke saudara sepupunya, tangan kiri. Terus aku bilang, tangan bagus. Bapakku marah, jangan begitu. Kalau kamu mau bilang tangan kanan ya tangan kanan aja. Nanti kalau kamu bilang kanan itu bagus, berarti selamanya yang kiri itu jelek. Tidak semua kiri jelek. Gitu. Bapakku tuh jadi ngajari filosofinya luar biasa. Jadi kok dibilang sih PK itu jelek? Enggak. Bapakku selama ini kalau kamu belum bisa memberikan baju bagus untuk orang, misalnya baju bekasmu dicuci dulu, disetrika, kalau ada yang robek dijahit dulu. Jangan terus nih kasih yang jelek. Jangan. Kalau kamu mau memberi, nunggu cukup, tidak akan bisa memberi orang. Tapi yang bagus itu memberi dalam keadaan kamu kurang. Misalnya kamu seliter itu untuk keluarga aku aja kurang, terus tiba-tiba ada yang datang, Mbak nih saya lapar ini, berikan itu. Ketika kita memberi rasa sakit itu yang benar gitu. Jadi ini malah lebih dari orang-orang yang katanya beragama gitu kan. Bapakku itu kan bacaannya Tuhan tanpa agama. Jadi bertuhan. Manunggal ya. Iya, tapi kata agama tuh kayak organisasi aja lah, bilang yang ini paling bagus kayak gitu. Tapi sebetulnya ya tahu lah bertuhan. Perusahaannya bidang apa waktu itu? Bapakku punya tekstil, punya pabrik paku Solo sampai sekarang. Jadi masih kalau dalam teori Marxis itu sebutnya borjuis ya, kapital iya, borjuis. Makanya kata Mas Taufik gini, bapak lu nggak konsisten nih, ngapa? Bapak lu tuh sebagai pengusaha. Iya, borjuis ya. Tapi anaknya dinama proletar. Ya gitulah ya itu. Iya. Tapi pernah nggak bapak cerita kenapa beliau masuk ke PKI waktu itu? Bapakku kan sebenarnya orang ningrat. Iya. Apa itu lagi lebih feodal lagi kan? Iya, memang bapak menentang dengan budaya-budaya penindas itu ya. Dan dia laksanakan betul. Wah, yang lebih konyol lagi sekarang bukan orang keraton, bukan orang ningrat, tapi gayanya feodal. Iya, lebih feodal lagi. Lebih feodal. Atau mungkin nggak ini ya, kalau zaman saya kecil gitu, ayah saya, ibu saya itu kalau ada perdebatan ideologi sama teman-temannya, mereka biasanya akhirnya lelucon, ya ginilah, kalau kamu masih muda, tidak menjadi sosialis atau komunis, kamu tuh nggak punya hati. Tapi kalau kamu udah tua, tidak masih tetap sosialis atau komunis, kamu tuh nggak punya otak. Ya kan masih muda, kita masih idealis, kita nggak tahan lihat penderitaan orang miskin. Dan waktu saya kecil, kita kan cuma beda 2 tahun, nggak sampai ya. Saya masih ingat di Jakarta aja waktu itu pengemis yang lepra, nggak ada hidungnya, nggak ada, tuh masih keliliran orang masih mati kelaparan. Di Bali banyak banget orang mati kelaparan, orang busung lapar ya. Waktu itu kan mungkin anak sekarang nggak pernah tahu tuh bagaimana kemiskinan pada saat itu ya. Dan kalau kita punya aja berlebih dikit, rasanya bisa rasa bersalah juga loh lihat begitu banyak orang yang menderita ya, yang untuk makan aja susah gitu. Ya, dan saya bisa bayangin mungkin ayahnya Mak Ning ya sebagai pengusaha besar ya, makan apa segala cukup, tapi dia keliling itu dia lihat
Ya. Iya. Ya, kayak Siddhartha Gautama lah ya kan, biasa di istana. Iya. Gitu dia keliling betapa banyak penderitaan dan Simpel bapakku. Kalau kamu jalan panas tiba-tiba kamu berteduh, terus ada pohon besar, kamu merasa nyaman adem, ya kamu berterima kasih lah sama pohon itu. ya. Kalau makan, Jadi dia humanis sebetulnya. manis, makan, dia selalu ambil nasi. Ayo Pak Tani, Ibu Tani makan. Karena makanan ini tanpa Bu Tani, Pak Tani tidak bisa kita Nggak ada, dapat. Gitu. Jadi berpikir realistis gitu ya kan. Iya. Dan pada saat itu kan kita juga berpikir sisa zaman Belanda itu kan tanah-tanah dikuasai segelintir orang aja kan. Kemudian ada tujuan land reform gitu kan. Dan dulu kan supaya yang melaksanakan siapa? PKI yang berani melaksanakan 62 ya kan. Karena kaum feodal kan kehilangan tanah nggak mau ya. Nggak mau. 6 tahun 62 yang menjalankan land reform ya PKI. Ya. Itu makanya kaum-kaum yang lain dipanas-panasin, kalau PKI menang nanti tanahnya diambil untuk rakyat. Tapi kan kalau sekarang dengan Pancasila aja itu juga udah tercover kan sebetulnya. Jadi apa? Ya. Tapi kembali 30 tahun 27 Juli. Apa sih yang kalau orang Londo Ireng bilangnya lesson learn-nya apa gitu? Apa pelajaran hikmah setelah 30 tahun peristiwa ini? Ya hikmahnya matinya demokrasi. Artinya kan sebetulnya ada proses demokrasi yang harus kita hormati, tapi dimatikan sama Soeharto. Ya, Soeharto itu kan pemati demokrasi ya kan. Ya. Orang jelas Megawati terpilih aklamasi, tidak pakai uang. Ya. Tiba-tiba karena kekuasaan dia dengan arogannya dia pakai orang di dalam untuk mengalahkan Suryadi. Tapi kasus itu kalau menurut Mbak Ning sudah bisa ditutup atau sudah selesai tuntas atau masih gantung? Masih gantung. Tapi kenapa waktu Mbak Mega jadi presiden, Mbak Ning ada di parlemen, nggak bisa selesai juga kasus ini? Nggak bisa selesai juga. Ada apa sih sebetulnya? Karena kan pengadilan koneksitas itu kan banyak melibatkan tentara ya. Tentara sendiri kan saat itu banyak yang lagi berkuasa juga, susah juga. Bagaimana Megawati juga presiden masih dijailin. Di lini-lini yang lain kan masih mereka juga yang berkuasa. Nah ini aku jadi menarik karena tadi Gus Dur. Tapi kan sebetulnya ketika Gus Dur dijatuhkan, tentara kayaknya mendukung Mbak Mega kan waktu itu. Iya, cuman kan tentara ini kan begitu. Ya dia punya mainan sendiri. Ya kira-kiranya Gus Dur ini kan orangnya susah direm juga. Susah direm. Wah susah nih Gus Dur. Sama Mbak Ning juga kayaknya. Susah direm. Udah Gus Dur dulu lah dijatuhkan. Pura-pura dukung Mega. Tapi kan tidak setulus hati. Sikap Mbak Ning ketika itu seperti apa ketika terjadi dilema itu? Dekret presiden itu waktu itu kan. Ya kalau aku lebih waktu itu memang setuju Gus Dur, aku sampai dimarahin Mas Taufik ya. Ning, lu masa sih malah dukung Gus Dur bubarkan DPR? Dekret presiden aku. Kan aku kan dulu ikut sama Gus Dur di depan istana, dekret presiden bubarkan parlemen sama Gus Dur tuh nggak? Aku kan memang orangnya begitu, yang memang tidak. Dan seingat aku kalau aku nggak salah ingat, Mbak Mega juga sebenarnya nggak mau jatuhin Gus Dur kan? Itu kan sampai terakhir-akhir gitu. Udah lah ini mainan Amin Rais lagi ya kan, poros tengah. Tapi gitu. Mas Eros juga ikut-ikut ya. Iya itu makanya kayak gitu. Nah benar kan ternyata terbukti juga. Terbukti juga Mbak Mega itu 3,5 tahun saja. Tapi ini unik karena di lain pihak sebetulnya kalau ikut siapa yang menang pemilu harusnya Mbak Mega yang jadi presiden. Kalau Gus Dur mau jadi wapres oke lah. Tapi kenyataannya yang jadi presiden Gus Dur. Waktu itu Mbak Ning gimana? Nah kita kan juga sebagai namanya anak buah Mbak Mega ya kesel juga kan. Tapi itu politik itu lagi permainan lah. Amin Rais dimain. Poros tengah. Poros tengah akhirnya
Gus Dur lah. Pak Mega suruh mengalah. Pak Mega itu kan orangnya dengan penuh kesabaran. Ya sudah lah. Gimana ya beliau nerima sih ya waktu itu ya. Ribut, pendukungnya yang nggak terima iya, ya. pendukungnya kan sampai termasuk Baning. Lautan merah ya kan ya itu. Wow gini. Tapi ketika bagusnya orang PD Perjuangan itu ketika Ibu ngomong sudah semuanya ini berhenti. Ya. Kayak 27 Juli semua legal action. Ya. Jalur hukum. Ya. Berarti semua meskipun di daerah-daerah kita rebut-rebutan kantor partai. Ya. Ada yang menang gugatannya, ada yang kalah. Tapi jalur hukum. Nah, ini juga yang bagi saya ya sebagai seorang wartawan yang mengamati peristiwa itu. Itu juga unik ketika Mbak Mega jadi presiden dan Mbak Ning jadi anggota parlemen. Kan Kuda Tuli itu dianggap penanggung jawabnya Pak Sutioso kan sebagai Pangdam. Dia kan? Mungkin operasionalnya Pak SBY sebagai kepala staf ya. Tapi ketika Ibu Mega berkuasa, Pak Sutioso didukung jadi gubernur DKI. Dan kemudian Pak SBY akhirnya jadi menteri beliau juga. Itu gimana tuh? Cerita di baliknya tuh gimana? Itu kan ini makanya, ke dalam rangka Kuda Tuli ini ya. Iya. Gimana? Kadang-kadang kita nggak tahu juga yang di bawah ini. Sebenarnya ada apa sih? Kan gitu. Ya saya tetap bersama teman-teman ketika Sutioso dicalonkan dan jadi gubernur, kita tetap demo juga. Kita digebuk-gebukin juga di balai kota. Iya kan? Waktu diputuskan Sutioso kita juga ribut. Pasti kan ada pertimbangan lain. Nah, Ibu Mega nggak cerita itu pada Mbak Ning? Enggak, aku belum DPP kan. Kita masih di DPC tingkatan di bawah. Oke, kalau udah DPP ya kita agak tahu lah ya. Ya pasti kan juga beliau dengan Mas Taufik pasti ada pertimbangan sendiri juga gitu kan. Nah kayak gitulah. Jadi Mbak Ning nggak tahu ya. Kalau ini saya saksi sejarah ya. Jadi waktu saya kan ikut Presiden Mega ke Ceko, ke Eropa ya. Waktu itu kan ribut juga di dalam itu, di pesawat itu. Masa Mega nyalonin Sutioso gitu. Lalu akhirnya ya kalau kita ditanya, ada saya, ada Celi, ada ya yang ikut-ikut lah di situ. Siapa? Terus kita lihat-lihat siapa ya? Mesti tentara juga yang kuat, DKI ini kan rawan. Lihat, Pak Nono Sampono. Kan waktu itu dia pas pampres kan. Dan dia kan dari pangkat kapten Pak Mayor udah disuruh Pak Beni ngawal Bu Mega kan. Di zaman Orde Baru loh. Jadi Pak TK setuju, Bu Mega setuju. Akhirnya ya udah untuk majuin calon kan harus penuhin semua syarat. Semua syarat cobalah dipenuhi di fax. Terlambat. Jadi itu sejarah itu kalau tidak ada waktu kelambatan, itu lain itu sejarahnya itu. Jadi maksud saya kerisauan Mbak Ning itu juga di elit itu rupanya juga menjadi pertimbangan. Tapi ya itu udah sejarah ya. Tapi kan kebayang waktu itu kalau misalnya yang didukung Nono Sampono pasti didukung oleh Mbak Ning. Iyalah. Iya. Kita kenal juga sama Nono Sampono. Iya kan kenal sebagai Daspam ajudan Pak Beni yang ditugaskan mendukung Ibu Mega. Nah, lalu kenapa tidak teruskan di parlemen? Siapa? Oh itu ada cerita beda. Ini dia yang penting nih. Aku udah 4 periode. Yang kelima ini memang ada kayak kekalahan si Airin Adi lah kemarin. Ya di Tangsel ya. Iya. Di Banten. Jadi kalau hasil DKPP aku menang lah. Karena ketua KPUD Sukabumi udah mengakui saya yang memindahkan suara Ibu Ripka Ciptaning ke salah satu caleg itu. Tapi ya gitulah politik, yang repotnya nih kok partaiku juga diam aja. Tapi ya udahlah kata Mbak Mega. Dipindahin ke siapa? Ke salah satu partai lain lah. Ya Mbak kan ngomongnya berani disampaikan aja. Iya Desi Ratnasari lah. Itu semua juga tahu. Yang satu dapil sama aku kan kalau Golkarnya Dewi Asmara, Heri Gunawan itu dari Gerindra.
Demokratnya Iman. Ya, ya. Kan itu ada semua. Bahkan mereka kirim saksi Ya. buat aku di DKPP. Saya siap menjadi saksi Bu Ripka Ciptaning. Bayangin BSPN loh, badan saksinya Gerindra, badan saksinya Demokrat, kirim itu. Dewi Asmara kasih semua itu bukti. Saya punya C1-nya Mbak Ning itu yang menang. Ya udah gitu. Nah si DKPP ya memang hasilnya menang. Tapi aku juga bingung kenapa ya kok diam sih partaiku, pada aku kan kader lama, DPP partai. Hasilnya sudah dilaporkan. Kenapa kira-kira? Nah itu kan ada yang main-main juga. Wah, itu Bang almarhum TK udah TK udah almarhum ada ya? kalau ada Mas TK nggak ada cerita ini. Jadi lebih ke Hasto dong ya? Ya lain-lain juga lah. Hubungan dengan Mas Hasto oke? Ya oke saja. Jawabannya udah jelas. Apa perbedaan pandangan? Tapi kan dia aku belain waktu di pengadilan, aku setiap Kamis paling datang. Tapi apa sih perbedaan? Apa mau baku hantam sama jaksa kan? Ya itulah, keluarlah keasliannya. Kan? Ayo gelut sama gua. Aku sih. Tapi siapa yang jahil-jahil mungkin udah sekarang gua bawa usia ya. Cucu udah 15. 15. Iyalah, aku hampir 70 kan. Udah banyak bersabar sekarang itu ya. Lebih bijak ya. Lebih bijak. Bijaksana nggak bijak sini. Tapi justru kan harusnya kalau udah lebih bijak lebih layak jadi anggota parlemen dong. Iya nih kalau kata Mbak Mega nih yang. Oke, sekarang terus terang aja. Apa perbedaan pandangan Mbak Ning sama Mas Hasto tuh apa sih, soal apa? Mungkin di Hasto juga nggak pengen begitu. Dia juga banyak tekanan juga. Dia nggak pengen jahil sama aku. Cuman dia juga banyak yang nekan. Kira-kira yang nekan tuh pihak mana? Dugaan-dugaan aja nggak apa-apa lah. Ya ada saja lah. Banyak juga kan. Kayak Pacul cerita, aku ditelepon Mbak sama Zulkifli Hasan. Tapi aku bilang aku nggak berani nih kalau urusan sama Mbak Ning. Tapi kan bilanglah si Desi lagi dekat sama jenderal, punya uang 15 miliar. Aku udah mau bikin apa? Ya aku bilang ya sudah, sekarang pokoknya garap lagi PDI Perjuangan, jangan kalah lagi. Padahal cuma 1 kursi dari dulu. Aku doang 4 periode 20 tahun. Ya kan kata Mbak Mega ini kalahnya nih anomali. Gak mungkin dia 20 tahun dengan dihantam, jangan pilih Ripka Ciptaning, komunis, anak PKI. Menang terus. Kemarin ini gak ada isu itu loh. Justru mungkin karena gak ada isu. Gak ada isu itu. Gila gak? Aku sampai bingung loh, kok aneh. Tapi jadi sekarang apa bayangan Mbak Ning dengan apa udah di luar parlemen? Ya jadi apa di partai aja? Sebagai apa sih di partai sekarang, Mbak? Malah banyak tugas. Bagaimana cara membangun kader? Ini gimana sih, PDIP itu oposisi atau bukan? Atau bisa jelasin Mbak Ning? Ya kalau versi apa ya, teori. Lalu Mbak Mega kan menekankan kita, ceritain sama semua orang bahwa kita nih negaranya kan sistem presidensial, itu tidak ada istilah oposisi. Yang harusnya DPR-nya yang mengontrol penyeimbang, kan? Ya penyeimbang, tidak ada oposisi. Jadi ngomong gitu kan. Kita juga ngomong. Kalau aku ngomong sama Bung, sama semua yang di sini ngerti. Tapi kalau rakyat kan masa gini misalnya gini. Bu, lah sekarang PDIP ya di bahasa rakyat tuh nggak ada di kekuasaan ya, nggak masuk pemerintah, berarti oposisi dong. Terus kita ceritain sama rakyat begini. Nggak ngerti juga. Pokoknya rakyat itu taunya kalau tidak di dalam pemerintah ya oposisi kan gitu. Gamblangnya gitu, bahasa bodohnya. Ini yang susah kita gitu loh. Tapi kan gini Maning ya, kalau kita ingin memahami di sistem presidensial itu tidak ada oposisi seperti sistem parlemen. Yang penyeimbang itu kan DPR-nya kan. DPR-nya lalu wasitnya bilang inilah apa MA lah gitu ya. Dengan MK. Tapi kan di sini seolah-olah DPR-nya sekarang udah
berkolusi juga sama pemerintah kan. Kan lucu jadinya aja. Itulah yang bikin kita jadi aduh, juga kasihan sama Mbak Mega juga tambah usia. Ya. Nah, Mbak Mega itu juga nggak kurang-kurangnya marah terus, rapat kita DPP gini kayak Mbak Mega ini kan kalau sama kita udah kayak anak, kayak adik lah. Mungkin kesel ya apa yang dia katakan kok kita dianggap nggak ngerti sebetulnya. Cuman kita menyampaikan ke bawah ini rada kendala. Susah, ya. Karena rakyat juga nggak bodoh. Dia lihat loh kok DPR-nya begini. Padahal DPR itu harusnya fraksi itu kepanjang tanganan partai. Partai hasil rapat DPP ibu begini kita sampaikan nih. Tapi lain kan gimana coba. Nah jadi rakyat juga kalau misalnya gini kayak MBG. Garis ibu nih. Siapa yang terlibat MBG pecat. Itu kan. Kenyataannya ya lah kata orang lah desas-desus mungkin kan ya pada tahu lah apalagi wartawan tahu pasti banyak kok PDI Perjuangan yang punya dapur gitu kan. Terus gimana? Pasti kan rakyat juga tahu. Emang suara rakyat goblok kan juga. Nah yang kayak gini-gini gimana ya mau menjelaskannya, mau menetralisirnya sulit kita. Nah ini karena tadi Mbak Ani ngomong Bu Mega juga udah sepuh ya. Saya bagi orang yang pengamat bukan orang partai juga melihat ini regenerasi PDIP pasca Ibu Mega tuh udah ada bayangan nggak sih sebetulnya? Ya makanya. Atau nanti ribut lagi kayak zaman Suryadi sama Ibu Mega itu. Ya makanya kongres kemarin karena kita menganalisa ya. Kayaknya masih perlu Mbak Mega. Ya betul itu kan kita bicara Mega karena perlu. Secara fisik ya bener nih kalau secara fisik nih, kita kan yang sering rapat sama beliau. Kita aja udah pada masuk angin. Kuat tuh. Masuk angin juga nih Mbak Ani. Daripada masuk ABRI. Masuk ABRI mahal ya. Masuk ABRI. Nggak anak cucu nggak ada yang masuk. Nggak ada, mending masuk angin ya kan. Jadi Mbak Mega kita udah pada teler nih. Mbak Mega tuh berjam-jam loh, secara fisik secara fisik. Tapi mungkin aku sekali dokter, ya kan. Kadang khawatir juga kalau lihat. Aku pernah ngingetin Mbak dulu lagi ngelawan Orde Baru Mbak Mega nggak marah-marah gini di kamar. Habis aku kesel nih, juga wajar. Pasti kan beliau karena udah dulu ngelawan terus kok begini sekarang. Keadaan fraksiku begini, keadaan juga wajar marah. Tapi saya bilang, tapi kalau udah habis marah malah gelong ya. Ada juga kan orang terapinya hipertensi itu begitu marah malah selesai gitu juga ada. Tapi kita juga khawatir penjaganya ya kan. Aku nih dokter, aduh nih takut kalau tiba-tiba gitu kan. Juga lihat, tapi memang kalau secara politik memang masih perlu sosok Mbak Mega. Coba bayangkan kita nih yang tahu lah di bawah. Kalau nggak ada sosok beliau, waduh kayak apa. Jadi bisa terjadi peristiwa Suryadi Mega lagi kalau gitu. Masih lah belum bisa. Jadi sebenarnya lesson learn dari buat internal tuh sebenarnya gitu ya. Gimana ada mekanisme suksesi yang lebih siap kalau ada apa-apa ya. Itu kayaknya nggak dipikirin bener ya. Nah satu lagi yang saya juga penasaran Mas. Sebagai orang yang anti ABRI ini ya. Itu ketika Ibu Mega maju berpasangan dengan Pak Prabowo, gimana posisi Mbak Ning? Aku kan nggak setuju. Budiman pakai Mega Pro, gue bilang, Bud, lu nggak risih pakai baju, tanyain dah orangnya kalau. Dia kan pakai baju, kita bikin kaos Mega Pro. Lu nggak risih, gue nggak mau. Gue bilang karena Prabowo penculik gini-gini. Kita udah bilang, ini jangan-jangan malah kalah. Karena masih dianggap masalah HAM. Teman-teman aktivis yang pendukung HAM nih pasti nggak mau dong. Nekat aja. Aku nggak mau pakai kaos itu. Aku bikin lagi sendiri. Mega for Presiden. Dipanggil Mas Taufik. Ning, lu kenapa lu nggak mau pakai Mega Pro? Saya nggak mau Mas. Ada Prabowo-nya. Saya mendingan Mega for Presiden. Toh kalau mau Mega Presiden kan Prabowo wapresnya juga. Tapi saya nggak mau ada kata-kata Pro itu Prabowo gitu. Dasar bandit lo anak PKI satu nih.
susah diatur ya Mas Taufik. Ya udah, Mas Taufik kan biasa gitu, tapi iya. dia nggak marah. Menghargai kalau Mas Taufik perbedaan itu. Iya. Nggak, Mbak Ning tuh lebih dekat sama almarhum TK atau sama Bu Mega? Ya dua-duanya sebetulnya, cuman kalau Mas Taufik untuk debat. Kan kalau di dalam ada yang dibilang lebih ke sini lah. Iya, kalau Mas Taufik itu enak ya kalau buat diskusi. Iya, orangnya terbuka ya. Iya, mau nerima itu loh. Apa Perbedaan, ceng-cengan tuh dia enak walaupun kadang marah. Iya. Habis marah udah Habis marah ngasih duit. Sorenya telepon Iya, gitu. iya, Mau. iya. Kalau Mbak Mega kan nggak gitu. Marahnya bisa lama ya. Bisa lama. Karena nggak mau didebat kan. Iya, Beliau iya, gitu. iya. Itu enaknya kalau Mas Taufik gitu loh. Iya. Enggak, tapi kan apa Mbak, mungkin posisi yang jarang tuh waktu itu saya lihat di PDB tuh kayak Mas Pram ya. Bisa jadi di tengah gitu antara TK sama Mbak Mega. Itu apa Mbak Ning masuk yang kelompok kayak Mas Pram gitu? Enggak ya? Mas Pram kan berposisi. Enggak lah, ya mungkin lebih ke TK ya kayaknya ya Mas Pram dulunya. Aku. Oh, kalau Mbak Ning lebih dekat ke dalam posisi itu. Kan kalau misalnya siapa senior saya Pandan Ababan kan orang TK banget gitu ya. Terus baik, tapi kalau aku ketika bicara partai pasti ke Mbak Mega. Mbak Mega. Mas Pacul kan Mega banget lah. Kalau Yumanis ke Mas Taufik. Jadi tengah lah kira-kira ya. Urusan kesehatan, bikin klinik, pengobatan, sosial Mas Taufik lah. Bikin panti jompo walaupun untuk korban 65 kan di Keramat 5. Mas mau bikin panti jompo untuk orang-orang korban 65. Ya udah gue yang beli, entar kalau yang resmiin Mas Dur aja ya gitu. Gitu ya. Mas Taufik tuh nggak mungkin aku ngomong Mbak Mega. Ya kan? Terus bikinlah klinik buat rakyat Mas Taufik. Tapi kalau urusan pokoknya kalau logistik sama Mas Taufik lah. Iya, kalau Jokowi untuk calon gubernur Mbak Mega kan garisnya. Mbak Mega, Mas Taufik marah. Ning, Jokowi bukan orang kita, Ning, bukan teman kita. Almarhum kan pro sama Foke. Iya, Mbak Ning waktu itu ikut Jokowi. Iya, karena kan ibu. Kita kan DPC, DPD. Ikutlah Mbak Mega. Iya. Ya harus dong. Perintahnya ketua umum, loyalitas terhadap partai dan pemimpinnya. Itu kan Kim Jong Il. Kan tapi kalau waktu itu ibu yang nanya sebelum ngambil sikap sebenarnya ikut mana? Apa? Kan Jokowi masih baik-baik saja. Oh iya. Jadi, sejak kapan Jokowi nggak baik-baik tuh sebetulnya menurut Mbak Ning? Sudah mulai periode pertama aku udah lihat gejalanya, makanya aku nolak vaksin. Aku sempat dimarahin, makanya dipindah komisi kan, aku kena sanksi juga. Karena? Udah kapitalis, sudah kelihatan loh. Ini gimana mau berdaulat di bidang politik? Trisaktinya Bung Karno. Sementara kesehatan sudah tidak bisa berdaulat. Iya. Diatur asing, diatur Amerika, main vaksin, jual beli. Aku nolak vaksin, dimarahin. Neng, kita nih ngusung Jokowi. Kita harus ngusung apa yang ini? Gak bisa Mbak. Jokowi udah kapitalis, gak pada percaya. Hasto ngarang-ngarang. Udah pindahin aja komisi. Pindahin komisi 7 aku dari komisi 9. Tapi aku kan punya prinsip. Biarin aja, gak apa-apa. Nah sekarang nih pertanyaan terakhir. Karena aku udah di warning nih sama. Ini diktator juga nih produser gue nih kalau soal waktu. Aku pengen nanya, penasaran juga. Itu kalau di PDP sekarang Mbak Ning bisa dibilang lebih dekat Mbak Puan atau Mas Prananda? Dua-dua ponakan. Tapi memang dua-dua masih harus belajar. Masih harus belajar banyak menurut aku ya. Tapi kalau karakter Mbak Puan apa nggak terlalu kompromistis buat ukuran Mbak Ning? Semua itu ada ukurannya. Gini, seorang pemimpin, nah ini ajaran Bapak lagi. Seorang pemimpin harus mau di tengah-tengah rakyat, seorang pemimpin harus berani mengambil resiko. Aku menganalisa sendiri. Oh, mungkin Puan ngambil ini ya. Puan mungkin tahu bahwa anggota DPR atau kepala daerah kemarin ini cukup dengan berapa miliar. Makanya dia ngayomin dengan segala resiko yang dia ambil. Mungkin dia sekali dikatain kan dasar Puan pragmatis.
Tapi dia harus ambil itu resiko dia sebagai dia pemimpin. Dia ngambil posisi TK ya? Di TK. Karena kalau dia nggak lindungi ini, lari semua ini. Kan bukan orang PDI semua ini. Kepala daerahnya bukan. Sementara yang sana buka keran. PSI, Gerindra, lari. Ibu kenceng terus. Kalau ini pecat coba lari ke sana. Siapa PDI? Oh, jadi kalau gitu benar-benar Mbak Puan tuh gantiin posisi TK ya? Sih Puan ada gitunya gitu loh. Karena aku jadi buffernya lah ya, buffer ya. Menurut aku mungkin Puan ngambil ini ya. Meskipun dari ngambil resiko dimaki orang, dijelekin dia seolah-olah pragmatis, apalagi. Ya seperti TK dulu ngambil posisi itu kan? Iya, TK kan ininya kuat. Oh dia enggak. Oh TK kan gitu kan. Nah jadi kalau itu dia ngambil resiko sebagai pemimpin, resikonya itu. Gitu. Kadang emang susah dipahami untuk kondisi sekarang ya. Sementara ibunya saklek. Bener juga. Emang ideologi harus begitu. Saya mending punya partai kecil tapi solid daripada besar seperti kapal tanker. Partai kader ya, beliau maunya partai kader. Nah ini terakhir nih, karena ingatkan Pak Jokowi bilang dia mau safari kampanye ya, keliling. Ya ada yang percaya itu mau membesarkan PSI, tapi ada juga yang percaya dia sebetulnya mau merebut PDIP. Ya kan, teorinya kalau Ibu Mega nggak ada, kan ada vakum, beliau akan masuk gitu. Makanya dia nggak declare sebagai anggota PSI kan sampai sekarang, bahkan Gibran pun nggak. Nah kalau menurut Mbak Ning, kemungkinan itu ada apa enggak? Bisa. Mungkin. Politik kan serba kemungkinan. Tapi mungkin PDIP-nya pecah lagi ya? Bisa kemungkinan. Politik itu kemungkinan semuanya tuh. Terus kalau itu kejadian Mbak Ning di pihak mana? Waduh, aku ikut Mega aja. Aku sudah berjanji sesuai umurku juga Mbak Mega turun gak jadi ketua umum dah lah. Aku tinggal memberi anakku ada 2 yang struktur partai dan dia DPRD. Yang satu di Banten, di Lebak, yang satu di kota Tangerang. Cuman ku bilang gini, Mama agak julah kalian sedikit, tidak terlalu kaku kayak Mama. Dulu kan gini Mas Taufik, kamu kalau berpolitik jangan kayak mamamu ya, terlalu kaku. Ya mungkin dia tidak bisa seperti Ciptaning lah. Kalau aku kan lucu, misalnya udah jalan di sini, mundur ke sini malah orang bingung, Mbak Ning dapat apa ya? Kok dia mundur? Harus maju ke sini lah, idealismenya apa, beraninya. Tapi kalau anakku tidak bisa juga dipaksa harus begini, karena berbeda alamnya sudah, teman-temannya sudah dan berbeda. Ada yang lebih penting Mbak, namanya beda. Itu nama Ciptaning itu berat loh. Karena dia tidak mau beradaptasi kan. Dia ciptakan sendiri ya kan. Ke kondisi baru yang dia inginkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Ning. Buat saya ini belajar banyak banget dari seorang Ripka Ciptaning ya. Saya terus terang ketika pertama keluar itu, waduh ini Mbak Ning ini mau bikin PKI baru seperti dulu Aidit dan kawan-kawannya. Tapi kalau ketika baca bukunya, ini benar-benar bukan humanis ya itu. Terus saya, ini ternyata tongkrongan Rambo Hati Rinto juga. Iya, jadi terima kasih banyak. Mudah-mudahan nggak kapok dan sudah bersedia disebut sahabatnya BHM. Jadi nanti kita mau balik lagi. Nah ini teman-teman nih, kita akan bahas nih 6 buku karya Mbak Ning. Ya, terutama saat yang ke-6 ini keluar ya Mbak. Gimana kisah, dan saya kira itu sejarah yang patutlah bagi kita semua, bahwa sebuah ketidakadilan yang amat sangat, seorang Ciptaning yang direngut dari kehidupan nyaman. Coba bayangin, dirut, punya pabrik tekstil, punya tiba-tiba dicampakkan bagai keluarga yang punya kusta, yang bibinya sendiri bilang lu jangan kesini bahaya buat aku. Menjadi kondektur bus, tukang ngamen Pasar Senen, ngahajar orang yang menghina sampai masuk Pamardi Siwi. Tapi akhirnya malah bangkit, ciptakan buku Aku Bangga Jadi Anak Orang PKI, ciptakan lagi buku Anak PKI Masuk Parlemen dan seterusnya ya. Saya kira itu sangat inspiring lah buat
kita anak-anak semua muda ya. anak-anak muda mudah-mudahan, dan juga sisi humanismenya itu mudah-mudahan melekat terus dan menjadi ya mewabah lah buat kita semua sehingga kita jadi bangsa Pancasila tadi itulah. Yes. Terima kasih Mbak. Kita sarapan dulu. Oke. Bye. Jangan lupa like and subscribe ya. Kalau enggak saya dimarahin sama diktator yang namanya Setia Subakti. Catat namanya.